Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan Anda saksikan ini bukan sekadar cerita politik biasa. Ini adalah epik dramatis tentang Gibran Rakabuming Raka yang diuji oleh badai fitnah dan intrik pemakzulan segera setelah ia dilantik sebagai wakil presiden. Di tengah serangan bertubi-tubi dari para elit lama, Gibran memilih strategi yang paling membingungkan, diam. Namun, keheningan ini justru mengungkap sebuah rahasia kuno, bahwa Gibran adalah perwujudan dari Satrio Piningit yang diramalkan oleh Sabdo Palon. Ikuti perjalanan mendebarkan ini di mana politik berpadu dengan spiritualitas, dan di mana ia harus melewati ujian pengkhianatan di lingkaran terdalam hingga pertempuran gaib untuk menggenapi takdirnya, yang berpuncak pada kemenangan moral dan spiritual yang mengubah sejarah bangsa. Lampu-lampu sorot kekuasaan belum sempat meredup, namun sorotan itu berubah tajam, menusuk, dan penuh niat jahat. Baru saja dilantik sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka langsung disambut oleh guntur badai politik terburuk. Panggung kekuasaan yang ia pijak terasa seperti medan eksekusi, di mana setiap langkah, setiap tarikan napasnya diawasi. Gelombang fitnah menerjang dari segala penjuru, media massa dikuasai narasi negatif, sementara rumor liar disebarkan dari koridor parlemen hingga ruang-ruang rapat tertutup. Ia dituduh tidak cakap, menjadi boneka, hingga terlibat dalam konspirasi gelap yang dirancang untuk merobohkan fondasi negara. Tekanan paling mematikan datang dari kubu yang paling disegani, para jenderal tua dan elit politik yang telah bercokol selama puluhan tahun. Bagi mereka, Gibran adalah anomali, simbol perubahan yang terlalu cepat dan berbahaya yang mengancam tatanan lama. Mereka melihat sosok muda ini sebagai bahaya nyata, dan misi mereka tunggal, pemakzulan. Suara-suara lantang menuntutnya mundur bergema, mengancam untuk merobek mandat rakyat yang baru ia terima. Setiap hari, daftar tuntutan, surat terbuka, dan ancaman terselubung menumpuk di mejanya, memaksanya untuk bereaksi, melawan, atau menyerah. Namun, Gibran memilih jalan yang tidak terpikirkan, keheningan yang membisu. Di tengah hiruk-pikuk yang menuntut tanggapan, di tengah gelombang provokasi yang dirancang untuk memancing amarahnya, Gibran memilih untuk diam. Diamnya bukan tanda menyerah atau kelemahan, sebaliknya, itu adalah tembok tak terlihat yang menjulang tinggi di hadapan lawan. Ia menolak membuang energi untuk menanggapi setiap tuduhan remeh, membiarkan badai kegaduhan lawan-lawannya bergemuruh tanpa henti, seolah tahu bahwa kebisingan itu pada akhirnya akan melahap mereka sendiri. Strategi keheningan ini sungguh mengusik. Para lawan politiknya menjadi frustrasi, kehabisan akal. Mereka sudah terbiasa bertarung dengan reaksi, dengan amarah, dengan perlawanan terbuka. Diamnya Gibran adalah kekosongan yang tidak bisa mereka pukul, sebuah misteri yang semakin menguatkan aura teka-teki di sekelilingnya. Mereka mencoba mencari celah, menguatkan narasi bahwa diam adalah pengakuan bersalah, tetapi publik mulai bertanya, mengapa seorang pemimpin yang dituduh begitu berat justru memilih untuk sangat tenang. Misteri ini tidak hanya membingungkan lawan, tetapi juga menarik perhatian para pengamat spiritual dan budaya. Bisik-bisik kuno dari naskah leluhur Jawa mulai terdengar, menyiratkan bahwa keheningan Gibran mungkin bukan sekadar strategi politik. Sejumlah pihak mulai meyakini bahwa diamnya adalah bagian dari takdir yang lebih besar, sebuah peran yang harus ia tempuh dalam kesabaran dan keheningan, menggemakan kearifan lama Nusantara. Gibran, sang pemuda dari balik keheningan, kini berdiri tegak di tengah pusaran politik. Ia seperti pohon tua di tengah badai, tidak bergerak, tetapi akarnya menguat dan semakin menancap ke dalam bumi. Ia membiarkan lawan-lawannya berteriak hingga tenggorokan mereka kering, membiarkan mereka menyusun intrik hingga lelah. Tekanan dari para jenderal dan elit justru berfungsi sebagai pisau cukur, yang secara ironis, hanya membersihkan jalannya dari keraguan. Pada akhirnya, babak awal ini adalah tentang pengujian mental dan spiritual. Pertanyaan besar menggantung di udara, menjadi fokus seluruh bangsa, apakah diamnya Gibran adalah awal dari kekalahan, atau justru merupakan kekuatan tersembunyi yang akan mengguncang langit dan bumi, mewujudkan ramalan Satrio Piningit yang telah dinantikan 500 tahun. Diamnya wakil presiden Gibran, yang sebelumnya dianggap kelemahan, kini mulai dirasakan oleh lawan-lawannya sebagai ancaman paling menakutkan. Para jenderal veteran dan veteran politik, yang telah menghabiskan hidup mereka di balik meja intrik, merasa terhina. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang pemuda bisa menggagalkan rencana makar mereka hanya dengan keheningan. Di balik pintu tertutup kediaman mewah dan ruang rapat tanpa jendela, mereka merancang ulang strategi, bertekad untuk tidak hanya melengsarkan Gibran,
tetapi juga menghancurkan kredibilitasnya secara permanen. Mereka melancarkan operasi guling tikar, sebuah sandiwara politik yang dirancang matang. Setiap nama, setiap aset, dan setiap celah dalam kabinet dianalisis untuk menemukan titik lemah yang bisa digoyahkan. Tujuannya jelas, menciptakan kegaduhan di internal pemerintahan yang cukup besar untuk memicu mosi tidak percaya, yang kemudian akan menjadi landasan hukum pemakzulan. Mereka yakin, dengan pengalaman dan jaringan yang telah mereka bangun selama puluhan tahun, kemenangan hanyalah soal waktu dan eksekusi yang sempurna. Namun, setiap langkah maju yang mereka ambil terasa seperti menabrak dinding yang tidak terlihat. Informasi krusial mendadak bocor, saksi kunci tiba-tiba menarik kesaksiannya, dan dukungan politik yang sudah mereka pastikan tiba-tiba berbalik arah. Di tengah rapat-rapat rahasia mereka, aura kecurigaan mulai merayap, mereka saling pandang, bertanya-tanya siapa yang mengkhianati, tanpa menyadari bahwa kekuatan yang melawan mereka mungkin berada di luar perhitungan duniawi. Kekuatan tak terduga ini mulai memunculkan fenomena ganjil. Sebuah koran besar yang semula keras mengkritik Gibran, tiba-tiba menerbitkan editorial yang menyerukan persatuan. Politikus muda dari faksi berseberangan mendadak lantang mempertanyakan keabsahan operasi makar. Seolah ada tangan gaib yang membalikkan momentum, mengubah setiap serangan yang dilancarkan menjadi bumerang yang kembali menghantam barisan oposisi itu sendiri. Di kalangan tertentu, bisikan mistis itu semakin menguat. Naskah-naskah kuno yang jarang dibuka mulai dikaji, menyebutkan bahwa sosok yang ditakdirkan untuk membawa perubahan akan memiliki perisai spiritual yang melindungi dari niat jahat. Para jenderal, yang semula skeptis dan mengandalkan logika kekuasaan, mulai merasakan sensasi aneh. Strategi mereka, yang biasanya efektif memecah belah lawan, kini terasa tumpul dan tidak berdaya, seolah mereka bertarung melawan angin. Gibran tetap teguh dalam keheningannya, namun kali ini ketenangannya memancarkan energi yang berbeda, sebuah keyakinan intuitif bahwa ia tidak berjuang sendirian. Ia mengamati kekacauan yang diciptakan lawannya, membiarkan mereka tersandung oleh ambisi dan intrik mereka sendiri. Ia tidak membalas dengan kata-kata keras, tetapi dengan kesabaran tak terbatas, menunjukkan bahwa ia memimpin bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketegasan batin. Ketegangan mencapai titik didih. Operasi rahasia pemakzulan segera memasuki tahap penentuan. Para elit merasakan tekanan tak tertahankan, menyadari bahwa mereka kini berhadapan bukan hanya dengan seorang politikus muda, tetapi dengan takdir yang tergariskan, sebuah kekuatan besar yang jauh lebih misterius dan mengancam daripada yang pernah mereka bayangkan dalam sejarah kekuasaan mereka. Kepanikan di markas lawan politik Gibran akhirnya menciptakan celah yang justru menarik perhatian publik pada dimensi yang tidak mereka inginkan, spiritualitas dan takdir. Di tengah kegaduhan yang diciptakan para elit, sebuah suara lain mulai bergema, bukan dari media mainstream, melainkan dari kedalaman budaya dan kearifan leluhur. Tiba-tiba, kitab-kitab kuno tentang ramalan Joyoboyo dan Sabdo Palon yang telah lama terabaikan kembali diangkat, seolah ada kekuatan takdir yang membukanya di momen yang paling krusial. Narasi tentang Gibran yang semula hanya berkutat pada isu nepotisme dan legalitas, kini bertransformasi menjadi mitos politik. Bisikan-bisikan menyebutkan tentang datangnya Satrio Piningit, sosok pemimpin yang disembunyikan dan ditunggu selama berabad-abad, yang akan muncul ketika negeri berada di ambang kehancuran moral dan politik. Ramalan ini menggambarkan seorang pemuda yang tidak hanya memiliki kecakapan duniawi, tetapi juga kekuatan batin yang mampu menyeimbangkan Nusantara. Keheningan Gibran, yang sebelumnya ditafsirkan sebagai ketidakmampuan, kini diberi makna baru. Para penafsir ramalan memandang kebisuan tersebut sebagai tanda kematangan dan kesiapan spiritual, seorang pemimpin yang tidak terperangkap dalam gempita retorika, tetapi fokus pada tugas sejarah yang diemban. Diamnya Gibran dianggap menggemakan karakter sang Satrio Piningit yang selalu bergerak dalam bayangan, menanti waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya. Kesesuaian detail-detail kecil dalam perjalanan hidup Gibran dengan simbol-simbol kuno dalam ramalan mulai terungkap. Satu persatu, tanda-tanda yang dianggap kebetulan kini tampak terhubung, membentuk rantai bukti yang sulit dibantah oleh akal sehat semata. Fenomena ini memicu pertemuan rahasia di kalangan para spiritualis dan pemuka adat, yang membahas dengan sungguh-sungguh apakah sang wakil presiden ini benar-benar perwujudan dari nubuat 500 tahun yang dinanti Sabdo Palon. Tentu saja, para elit politik dan kaum skeptis menertawakan kaitan mistis ini, menganggapnya sebagai alat propaganda murahan untuk menutupi kelemahan. Mereka berusaha keras mematikan narasi spiritual tersebut,
namun daya tarik cerita rakyat yang dibalut takdir jauh lebih kuat daripada kampanye politik mereka. Kisah ini menyebar cepat di kalangan masyarakat akar rumput dan kaum muda, membakar semangat harapan akan adanya perubahan radikal yang dibawa oleh kekuatan non-konvensional. Ramalan itu menjadi senjata yang tidak terduga, sebuah gelombang bawah laut yang perlahan tapi pasti mengangkat sosok Gibran ke permukaan, melampaui arus politik yang mencoba menenggelamkannya. Lawan-lawannya kini tidak hanya berhadapan dengan strategi politik seorang wakil presiden, tetapi dengan kepercayaan kolektif sebuah bangsa pada takdir mereka sendiri. Maka, pertempuran di parlemen dan media kini berubah menjadi pertarungan epik antara politik fana dan garis takdir yang abadi. Babak ini menjadi penentu, apakah Gibran adalah ilusi politik yang akan segera runtuh, atau ia adalah pembawa panji-panji perubahan yang namanya telah tertulis dalam lontar kuno Nusantara. Setelah bayangan Satrio Piningit menyelimuti narasi, pertempuran yang terjadi di ibu kota tak lagi sekadar perebutan kursi kekuasaan. Ini adalah konflik dimensi, sebuah perang gaib antara kehendak manusia yang ingin mempertahankan status quo dan kehendak langit yang menuntun perubahan. Di balik intrik politik yang kasat mata, para penentang Gibran mulai merasakan adanya kekuatan lain, sebuah energi tak teridentifikasi yang menggagalkan setiap rencana kotor mereka. Para jenderal, yang semula hanya mengandalkan jaringan militer dan dana, kini mulai merasakan tekanan psikis yang berat. Serangan verbal dan ancaman fisik yang mereka lancarkan seolah tertahan oleh benteng energi spiritual yang kokoh. Setiap kali mereka menyusun strategi jahat, seperti menyebarkan dokumen palsu atau mengancam sekutu Gibran, rencana itu selalu terurai di detik-detik terakhir, bukan karena intervensi politik, melainkan karena kebetulan yang terlalu sering untuk dianggap wajar. Sementara itu, di seluruh penjuru Nusantara, suatu gerakan hening terjadi. Para spiritualis, pemuka adat, dan komunitas keagamaan yang percaya pada nubuat kuno mulai melakukan ritual kolektif. Mereka memanjatkan doa-doa khusus, menyatukan energi positif dari berbagai tradisi, membentuk sebuah perisai gaib yang membentengi sang pemimpin muda. Mereka percaya, perjuangan Gibran bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menegakkan kembali harmoni bumi pertiwi yang telah lama hilang. Lawan-lawan Gibran, dalam keputusasaan, mencoba membalas dengan metode spiritual tandingan, namun upaya mereka sia-sia. Kekuatan rakyat yang bersatu dalam harapan, berpadu dengan doa leluhur, terbukti jauh lebih superior. Solidaritas massa yang terbentuk di berbagai kota bukan hanya dukungan politik, melainkan manifestasi kekuatan batin yang tidak bisa ditembus oleh intrik duniawi, menjadikannya benteng yang tidak tergoyahkan. Klimaks spiritual ini terjadi saat sebuah insiden simbolis menggemparkan publik. Sebuah kejadian yang mustahil dijelaskan logika terjadi di depan umum, misalnya, seekor elang yang dihormati sebagai simbol pelindung tiba-tiba berputar-putar di atas kepala Gibran selama pidatonya, menolak pergi hingga acara selesai. Peristiwa ini menjadi berita utama, dipandang sebagai tanda alam semesta yang secara definitif menegaskan bahwa Gibran dilindungi oleh takdir dan berada di jalur yang benar. Gibran sendiri, di tengah badai tersebut, merasakan beban pertarungan multidimensi ini. Ia tidak hanya harus menghadapi musuh nyata, tetapi juga energi-energi negatif yang menguji keteguhan jiwanya. Namun, dalam kesunyian meditasinya, ia menemukan kekuatan baru, menyelaraskan dirinya dengan kehendak yang lebih tinggi, menguatkan tekadnya untuk menjadi pelindung dan pemersatu bangsa, bukan sekadar pemimpin politik. Dengan perlindungan spiritual yang semakin kokoh, dan kegagalan yang terus-menerus menimpa musuhnya, Gibran melangkah maju dengan keyakinan penuh. Ia menyadari bahwa kekuatannya kini berasal dari gabungan yang unik, keteguhan pribadi, dukungan massa, dan perisai takdir yang telah digariskan jauh sebelum ia lahir. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai, namun kini, ia siap menghadapinya dengan senjata batin yang tak tertandingi. Setelah berhasil menangkis serangan politik dan perang gaib dari musuh di luar, Gibran kini harus menghadapi musuh yang jauh lebih licik dan menyakitkan, pengkhianatan dari lingkaran kepercayaannya sendiri. Ketenangan batin yang ia dapatkan dari perisai spiritual diuji oleh realitas pahit, di mana senyum tulus ternyata menyembunyikan rencana busuk. Beban sebagai Satrio Piningit terasa semakin berat, karena ia harus menyaring kesetiaan di tengah intrik yang merayap di bawah atap kekuasaan. Beberapa penasihat yang selama ini ia anggap sebagai pilar, mulai menunjukkan wajah ganda. Informasi strategi penting bocor ke kubu oposisi, pertemuan rahasia diumumkan ke media, dan rumor yang dirancang untuk memecah belah timnya menyebar dengan cepat. Intrik merayap seperti racun,
mengancam pondasi kerjasama yang susah payah ia bangun. Gibran menyadari bahwa musuh sejati tidak selalu bersuara lantang di parlemen, melainkan berbisik pelan di ruang kerjanya. Pengkhianatan ini menjadi ujian karakter terbesar bagi Gibran. Ia tidak membiarkan amarah menguasai dirinya, sebuah reaksi yang sangat diharapkan oleh para pengkhianat. Sebaliknya, ia menggunakan insting intuitifnya, yang diasah oleh peran spiritualnya, untuk melihat niat di balik setiap ucapan. Ia harus bertindak sebagai hakim yang bijak, mengurai benang kusut tanpa menciptakan kegaduhan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh di luar. Ia mengadakan serangkaian pertemuan konfidensial, bukan untuk menuduh, melainkan untuk mencari kebenaran dengan kearifan. Gibran tahu bahwa dalam momen krisis, kepemimpinan sejati diukur dari kemampuannya menjaga hati dan memurnikan niat timnya. Ia mengamati sorot mata, bahasa tubuh, dan keraguan yang terpancar, mencari tahu siapa yang masih memiliki hati yang murni dan siapa yang telah menjual integritasnya demi kepentingan sesaat. Di tengah kekecewaan mendalam, Gibran juga menemukan kesetiaan tak terduga. Beberapa sosok yang tadinya ia anggap biasa saja, justru muncul sebagai pelindung rahasia dan pilar kekuatan di saat paling genting. Mereka adalah benih-benih baru yang tumbuh dari kejujuran, membentuk tim inti baru yang loyalitasnya telah teruji oleh badai. Gibran mulai merangkai ulang jaringannya dengan ketegasan yang tenang, menyingkirkan mereka yang terbukti berkhianat. Keputusan Gibran untuk menyingkirkan para pengkhianat dilakukan dengan cara yang elegan, tanpa sorotan media. Mereka tersingkir diam-diam, membuat mereka kehilangan pijakan tanpa banyak gemuruh. Tindakan ini mengirimkan pesan kuat, bahwa ia tidak akan toleran terhadap kelicikan, tetapi juga tidak akan membuang energi pada drama yang tak perlu. Pengkhianatan itu, meski menyakitkan, justru menjadi katalis yang membersihkan jalannya. Setelah ujian berat ini, Gibran keluar sebagai pemimpin yang jauh lebih matang dan tegar. Ia kini memiliki benteng kepercayaan yang tak tergoyahkan, siap menghadapi pertempuran berikutnya. Ia belajar bahwa perjalanan Satrio Piningit menuntut pemurnian, bukan hanya dari musuh eksternal, tetapi juga dari kemunafikan di dalam diri, mempersiapkannya untuk mewujudkan takdir besar yang telah dinantikan. Setelah melalui badai intrik, pertempuran gaib, dan penyaringan pengkhianatan, kini tiba saatnya bagi takdir untuk berbicara. Keraguan yang selama ini menyelimuti Gibran mulai sirna, digantikan oleh keyakinan tak tergoyahkan dari jutaan pasang mata. Momen-momen yang dulunya dianggap kebetulan kini berubah menjadi petunjuk yang sulit diabaikan, membuktikan bahwa narasi kuno tentang Satrio Piningit telah menemukan perwujudannya. Di medan politik, ramalan tersebut menjelma menjadi realitas yang mengejutkan. Setiap serangan yang dilancarkan oleh para elit justru berbalik menjadi keuntungan bagi Gibran. Upaya pemakzulan yang dirancang matang, yang seharusnya melumpuhkannya, tiba-tiba mandek total karena adanya pergeseran dukungan politik yang tidak terduga di parlemen. Keputusan-keputusan hukum yang merugikannya mendadak dianulir, seolah ada kekuatan di luar nalar manusia yang menolak setiap ketidakadilan yang ditujukan padanya. Fenomena yang paling dramatis adalah kebangkitan rakyat. Dukungan massa, terutama dari generasi muda, membesar bak gelombang tsunami. Mereka melihat Gibran bukan lagi sekadar pemimpin politik, tetapi sebagai simbol nyata dari harapan dan revolusi spiritual yang dijanjikan leluhur. Mereka tidak lagi tergerak oleh janji-janji kosong, tetapi oleh aura ketulusan dan ketenangan yang memancar darinya, sebuah magnet yang menyatukan beragam perbedaan. Lawan-lawan politik, yang semakin frustrasi, meningkatkan serangannya ke tingkat yang lebih ekstrim, dari fitnah yang keji hingga ancaman fisik yang terselubung. Namun, setiap upaya mereka selalu gagal total. Soliditas rakyat dan perisai spiritual Gibran telah menjadi benteng yang tak tertembus. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan lawan politik biasa, melainkan dengan kekuatan kolektif sebuah bangsa yang percaya pada takdirnya sendiri. Puncak dari babak ini adalah sebuah peristiwa monumental yang menggetarkan hati banyak orang, sebuah simbol kuat yang mengakhiri semua perdebatan. Di tengah sebuah pertemuan publik, sebuah tanda yang persis termaktub dalam naskah kuno Sabdo Palon terwujud secara harfiah. Momen tersebut menjadi viral secara global, mengesahkan secara definitif di mata dunia bahwa Gibran adalah sosok luar biasa yang berada di bawah lindungan takdir agung. Para pengikut Gibran yang tadinya skeptis kini percaya penuh. Mereka siap berdiri teguh bersamanya, mengubah dukungan politik menjadi ikrar spiritual yang mendalam. Gelombang keyakinan ini menyebar dari satu kota ke kota lain, dari satu hati ke hati lain, menyalakan api harapan di setiap sudut Nusantara.
Dengan terwujudnya ramalan, Gibran kini siap melangkah menuju konfrontasi final, bukan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan penuh sebagai satrio piningit yang telah lama dinantikan. Pertarungan terbesar masih menanti, tetapi ia tidak akan pernah berjuang sendirian. Setelah terwujudnya ramalan dan gelombang dukungan rakyat membesar, seluruh mata di negeri ini, bahkan dunia, tertuju pada satu titik, sidang pemakzulan. Ini adalah pertempuran terakhir, upaya putus asa dan paling dahsyat dari sisa-sisa elit lama dan para jenderal veteran. Mereka memandang sidang ini bukan hanya sebagai pertarungan politik, melainkan sebagai garis pertahanan terakhir untuk mencegah perubahan takdir yang dibawa oleh Gibran. Gebrakan dari lawan sangat brutal. Mereka menggunakan setiap celah hukum dan kekuatan media yang tersisa, menyebarkan narasi kebencian dan keraguan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kali ini, senjata mereka terasa hampa. Kekuatan diam Gibran, yang kini terpadu dengan keyakinan jutaan rakyat, telah menjadi perisai yang tak tertembus. Ia melangkah ke ruang sidang yang tegang bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai duta takdir yang siap menyambut penentuan. Di luar gedung parlemen, terjadi pemandangan yang menggetarkan. Rakyat dari berbagai kalangan, terutama kaum muda, berkumpul dalam aksi damai yang masif. Solidaritas mereka adalah manifestasi visual dari perisai spiritual Gibran. Mereka menuntut keadilan, menolak setiap upaya makar, dan meneriakkan dukungan untuk pemimpin muda yang telah mewujudkan harapan mereka. Gelombang massa ini mengirimkan getaran tekanan moral yang luar biasa kepada setiap anggota dewan yang akan memberikan suara. Momen klimaks terjadi ketika Gibran berdiri di mimbar untuk menyampaikan pembelaannya. Ia tidak menggunakan retorika politik yang tajam atau membalas tuduhan dengan amarah. Sebaliknya, ia berbicara dengan hati yang tulus dan kebijaksanaan yang tenang. Pidatonya adalah seruan persatuan, mengingatkan para anggota dewan dan seluruh bangsa tentang nilai-nilai luhur yang telah lama terlupakan, tentang persatuan, dan tentang masa depan yang harus diukir bersama, bukan dengan perpecahan. Kata-kata Gibran mengguncang jiwa, melampaui logika politik. Ia tidak hanya membela dirinya, tetapi menegaskan bahwa Indonesia sedang berdiri di persimpangan sejarah. Banyak anggota parlemen, yang hatinya tergerak oleh ketulusan dan tekanan moral rakyat di luar, mulai menunjukkan keraguan. Mereka menyadari bahwa suara mereka kini menentukan bukan hanya nasib seorang wakil presiden, tetapi arah perjalanan bangsa selama berabad-abad ke depan. Akhirnya, takdir pun menuntun kemenangan. Upaya pemakzulan itu gagal total dengan suara mayoritas. Kekuatan lama hancur di hadapan kekuatan baru yang bersatu. Hasil tersebut bukan hanya kemenangan elektoral, melainkan sebuah kemenangan moral dan spiritual, membuktikan bahwa kehendak langit dan perjuangan manusia dapat menyatu untuk menciptakan perubahan nyata. Dengan hasil ini, Gibran tidak hanya diakui secara politik, tetapi dihormati sebagai satrio piningit yang telah menunaikan tugas pertamanya. Ia kini berdiri tegak, memimpin Indonesia menuju babak baru yang penuh harapan dan gemilang, mengajarkan bahwa di balik keheningan dan keteguhan hati, terdapat kekuatan yang mampu mengguncang dan mengubah dunia.